dan saudara, selamat pagi. Perkenankanlah kami akan menyampaikan warta jemaat Gereja Kristen Jawa Sedayu Minggu 9 Agustus 2020. 1. Ibadah berdasarkan rapat majelis pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 berkait dengan ibadah di gereja, maka majelis memutuskan A. Mulai tanggal 16 Agustus 2020 ibadah minggu dilaksanakan di gereja induk dan di pewantannya untuk diadakan 1 kali ibadah. B. Perjamuan kudus akan dilayankan perjamuan kudus induk minggu 23 Agustus 2020 pukul 7 WIB. Pepantan Sengon minggu 23 Agustus 2020 pukul 9 WIB. Pepantan Sungapan minggu 30 Agustus 2020 pukul 7 WIB. Pepantan Kaliurang minggu 30 Agustus 2020 pukul 7.30. Bagi warga jemaat yang sudah diperkenakan ikut perjamuan kudus agar menyiapkan diri. 2. Pelerian dan peneguhan majelis. Akan dilayankan pelerian dan peneguhan majelis pada hari Minggu 23 Agustus 2020 pukul 7 WIB. A. Majelis yang lereh adalah Bapak Agus Purwowinoto. B. Majelis yang akan diteguhkan adalah Bapak Kriswanta Hadi. Mohon dukungan dari warga jemaat. Yang ketiga, mahasiswa praktik. GKJ Sedayu menerima mahasiswa dari Stakmatoria Yogyakarta atas diri Saudara Romel Martupa SP Sintanturi untuk melaksanakan PPL selama 1 bulan terhitung mulai 1 Agustus 2020 sampai 31 Agustus 2020. Majelis mengucapkan selamat datang. Yang keempat, Koperasi Immanuel GKJ Sedayu. Akan diselenggarakan pertemuan anggota Koperasi Immanuel GKJ Sedayu pada hari ini Minggu 9 Agustus 2020 dilayani pukul 8 sampai pukul 11 WIB di Induk Sedayu dengan menerapkan prinsip protokol kesehatan bagi anggota yang mempunyai kepentingan simpan pinjam dapat menghubungi pengurus Koperasi Immanuel Sedayu. Segala informasi mengenai kegiatan gereja dapat menghubungi majelis wilayah atau datang ke kantor gereja. Demikian warta yang dapat kami haturkan. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk berbakti kepada Allah dengan memasuki saat hening sejenak. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 3, bait pertama dan keempat, kami puji dengan riang. Thank you.
telah lenyap sumber-sumber yang abadi, beri sinar umat merah. Mari kita pun memuji dengan sangat menggegam, menyanyikan kisah kasih yang teguh serta kekal. Kita maju dan bernyanyi jaya waktu di sana, ikut melakukan kasih yang dalam Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita datangnya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Di dalam hidup ini, hal yang membuat manusia takut dan khawatir adalah karena manusia berusaha menghadapi segala persoalan dengan kekuatannya sendiri. Ketika kekuatan diri tidak dapat mengatasi persoalan, muncullah rasa khawatir dan takut. Firman Tuhan mengajak kita untuk menghadapi hidup dengan segala persoalannya bersama Tuhan. Artinya, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana, rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan bagi umat-Nya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, melainkan menghadapi hidup bersama dengan Tuhan. Hal itu berarti bahwa kita harus memiliki sikap percaya dan taat kepadanya. Kidung Jemaat 21 bait pertama dan yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama kita mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merenungkan sabda Tuhan ini. Apakah kita sudah melakukan dengan sungguh-sungguh hukum kasih ini di dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengakui bahwa hidup kami penuh dengan dosa, karena kami tidak mampu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan ini dengan sempurna. Ampunilah kami ya Tuhan, jangan ingat-ingat kesalahan kami, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat yang hendak kami terima dari Tuhan. Dalam Yesus, amin. Kidung Jemaat 37B, bait pertama dan yang kedua, batu karang yang teguh. Berbahagialah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, karena pengampunannya memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 12 yang demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Kidung Jemaat 344 bait pertama dan yang ketiga, ingat akan nama Yesus. Marilah bersama-sama kita menghadap pada Tuhan di dalam doa. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, di rumah kami masing-masing maupun dimanapun kami berada. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami terima saat ini. Dalam Yesus. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun bapak ibu berada, inilah bacaan kita pada saat ini, Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya setiap hari. Haleluya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita masih beribadah lewat YouTube. Tapi saya yakin itu tidak akan mengurangi kekhidmatan, kekusukan, dan pemahaman yang sungguh-sungguh di dalam hati Bapak Ibu semua, meskipun di rumah dan masih dengan berbagai macam kegiatan. Tetapi saya yakin itu tidak akan mengurangi penghayatan kita akan firman Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman kita naik perahu bagi yang sudah pernah naik perahu tapi kecil. Jadi kalau di dalam cerita kita hari ini itu tentang murid yang naik perahu, itu jangan membayangkan perahu itu perahu yang besar, tetapi memang itu betul-betul hanya perahu nelayan yang tidak terlalu besar. Jadi boleh dikatakan itu hanya perahu kecil. Naik perahu yang kecil itu kemudian di tengah-tengah lautan, dan kemudian ada gelombang yang sedemikian itu, Bapak Ibu, itu ngeri sekali. Apalagi kalau bagi saya yang tidak bisa berenang, pengalaman itu luar biasa menakutkan. Isobalira gitu. Jadi tugas saya di pelosok Indonesia itu harus naik itu, pokoknya enggak deh, kalau bisa dihindari itu saya betul-betul menghindari. Pertama karena alasannya itu saya memang tidak bisa berenang. Kemudian yang kedua itu memang kalau ada gelombang itu kita hanya melihat air di sekeliling kita. Jadi di tengah perahu yang terombang-ambing itu, sekeliling kita itu hanya air. Misalkan dari sini mau menuju ke pulau sana, itu pulau itu nggak kelihatan. Itu kelihatan ketika kita mau naik perahu. Tapi ketika kita sudah di dalam perahu, kemudian masuk ke lautan dan kemudian terombang-ambing, pulau itu nggak kelihatan. Jadi apalagi kita penuh dengan rasa takut, ya pokoknya kun dengkluk ngene iki gitu kan. Sembuh gitu. Itu pengalaman kita. Jadi itu luar biasa uji nyali bagi orang-orang yang seperti saya ini yang tidak pandai berenang. Oleh karena itu Bapak Ibu, pengalaman orang di dalam perahu di tengah-tengah gelombang itu kemudian seringkali dipakai atau digunakan untuk menggambarkan perjalanan hidup kita sesungguhnya di dalam dunia ini. Sering sekali orang menjalani hidup itu digambarkan seperti orang yang naik perahu diumbang-ambingkan oleh gelombang, diterpa oleh angin dan sudah naik turun kayak gini, nggak ngerti ini mau gimana itu. Mau dinahkodai perahunya susah sekali. Itu dipakai untuk menggambarkan hidup kita di tengah-tengah situasi-situasi yang kadang-kadang situasi itu berat dan menakutkan. Bagi yang belum mengalami, ya mudah-mudahan tidak mengalami menjalani hidup yang seperti itu. Tapi bagi mereka yang pernah mengalami,
pernah mengalami begitu banyak beban persoalan di dalam hidup kita. Begitu banyak permasalahan di dalam hidup kita yang bahkan kita sendiri itu tidak tahu arep rampung kapan. Itu seperti kalau anak saya sekarang selalu tanya, "Pak, coronanya itu sampai kapan toh? Coronanya itu sampai kapan supaya kemudian bisa segera ke sekolah lagi, kemudian bisa bermain-main dengan bebas lagi." Lah kita nggak tahu mau sampai kapan. Kemarin tanggap darurat sampai Juli, oh ternyata mau habis Juli mau naik lagi, perpanjang lagi. Ya mudah-mudahan ini sudah tidak ada lagi gelombang berikutnya. Negara-negara lain itu masuk gelombang kedua selesai, kita kok bergelombang-gelombang gitu. Jadi karena rasanya sudah mau selesai tiba-tiba, padahal orang-orang sudah terlanjur di jalan itu sudah ramai sekali, di pasar sudah ramai, di tempat-tempat orang kumpul sudah pada kumpul lagi. Tahu-taunya kemudian di sana begitu dites, di tracking begitu, kemudian ketemu orang sakit sekian, ketemu orang terpapar sekian, ketemu orang terpapar sekian. Kita nggak ngerti. Tapi hidup kita itu sendiri di dalam berbagai macam persoalan itu sendiri betul-betul bisa digambarkan seperti orang yang dalam perahu kecil di tengah-tengah angin dan gelombang ini. Pokoknya nggak bisa mengendalikan apa-apa. Nggak bisa mengendalikan apapun, bahkan mau melihat tujuan saya di awal itu mau ke sana, sekarang ini tujuan mau kemana kok saya nggak jelas lagi. Karena apa? Karena di perjalanan itu kita harus melakukan banyak improvisasi. Ketika ada terpaan gini kan, orang itu kalau kena angin ada terpaan dari sisi sana, kita harus bertahan segini. Ada terpaan dari sana, kita harus bertahan begini. Dari depan kita harus bertahan begini. Jadi kita harus melakukan improvisasi karena terpaan-terpaan itu datang dari berbagai sudut arah kita. Maka kemudian seringkali orang jadi kehilangan arah. Keluarga kita seringkali mengalami hal-hal yang demikian. Dari sana menerpa, dari ini belum selesai kita baru bertahan menghadap ke sana. Kok dari sana sudah ada lagi, lan bingung kudu balik merono apa isih tetap begini. Itu persoalan-persoalan kita. Yang ini rampung, yang ini kemudian muncul lagi. Rampung ragati sing iki, sing iki yo njaluk ragat. Rumangsane sesuk wis rampung iki, ternyata sing kono yo njaluk ragat. Itu hidup kita. Jadi kita itu betul-betul terombang-ambing oleh situasi, kita seolah ini gambarannya kemudian dipakai seperti itu. Dan kadang-kadang dalam situasi kita ini kan seperti situasinya para murid pada waktu itu. Tuhan Yesus, wes kowe mangkat sik kono numpak perahu gitu. Ke seberang yang sana ya, kalian naik perahu. Aku tak sini dulu. Kemudian para murid naik perahu mengarah ke sana, Tuhan Yesus di situ berdoa dulu, dia naik ke atas bukit. Dia bisa melihat di bawah sana di danau itu, para murid naik perahu di situ. Kemudian angin datang menerpa mereka. Mereka terombang-ambing, mungkin karena saya sendiri belum pernah sampai ke sana ya, tapi saya memikirkan itu bahwa lokasinya itu kemudian membuat di situ angin bisa menjadi besar dan mengumbang-ambingkan mereka. Tentu mereka menjadi ketakutan dalam situasi yang seperti itu. Tuhan Yesus lihat dari sana, kayak muridku kok koyo ngono kae. Kemudian Tuhan Yesus segera turun dan menghampiri mereka, berjalan. Bapak, itu situasi itu gambaran seperti hidup kita sungguh. Suatu kali, suatu masa hidup kita itu sampai pada gelombang yang sedemikian luar biasanya. Maka kita kemudian mengalami rasa takut yang luar biasa. Tuhan, bisa enggak saya menghadapi ini? Tuhan, bisa enggak saya menyelesaikan ini? Mereka yang saat-saat ini sedang menguliahkan anak-anaknya sekolah, anak-anaknya kuliah, membutuhkan biaya. Mungkin ada yang berkata di dalam hatinya, Tuhan, saya mampu enggak ya ngeragati iki iso nganti tekan rampung ora anakku sekolah. Mungkin banyak perasaan kecemasan di dalam hati kita, ketakutan kita. Atau mungkin masalah-masalah yang lain, beban-beban persoalan yang lain. Kita seringkali bertanya dalam diri kita, Tuhan mampu enggak
saya menghadapi ini. Ini kok begitu besar anginnya, begitu tinggi gelombangnya. Mampu enggak? Kita seringkali pada saat-saat seperti itu menjadi sangat takut dan merasa, loh kok ranono liyane ya, kok kur aku iki. Bayangkan kalau sakit di zaman seperti ini itu juga susahnya minta ampun. Pengalaman saya sakit di masa-masa yang seperti ini ku ranono wong nilai yo piye. Itu kalau merasa yang seperti itu orang akan merasa, aduh saya kok sendirian ini. Maka mereka yang sekarang itu pada terbaring sakit itu dimanapun itu, bahkan seripah saja orang itu melayat ukur teko, wis teko terus sudah, karena memang situasinya seperti itu mending si ono sing layat begitu kan. Kadang-kadang sepi banget gitu kan, seripah sepi, sing kono ki sedih tenan ora ono sing ngancani, orang ndak datang ngancani lama-lama. Kalau situasinya enggak seperti ini, orang sedang sedih keseripahan, orang sedang sedih karena sakit itu, banyak orang yang datang kemudian menemani, ngajak ngobrol, ngajak ngomong-ngomong gitu. Situasi seperti sekarang enggak mungkin itu kita lakukan, menyalahi protokol kesehatan itu. Ya. Maka kemudian mereka yang mengalami situasi seperti sekarang ini, waduh Tuhan kok saya sendiri menghadapi ini, ora ono sik nyaruwe, ora ono sik nakokke. Kalau toh itu diinfokan di grup WA, itu orang hanya bilang turut prihatin, turut bela sungkawa. Mengko nulis kono le muni turut prihatin karo guyu nyekakak ya oleh kok. Kan gitu. Nulis turut berprihatin, turut berbela sungkawa, tapi kita tidak tahu orang ini mengkuas pokoknya nulis ngono wae. Kadang-kadang copy paste atasnya kok copy paste gitu. Nah, jeneng wis ana presensi di situ turut berbela sungkawa gitu. Maka kemudian betul orang merasakan, wah saya sendirian ini. Saya sendirian ini, Tuhan gimana? Kita seringkali pada saat-saat seperti itu merasa menjalani sendiri, terus orang andel, orang sing ngancani aku. Tapi ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keajaiban kekristenan itu adalah bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini di mana kita menghadapi sendirian. Tidak ada satu masalah pun di dunia ini di mana kita menghadapi sendirian. Itu keajaiban Kristen. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat kita. Dari atas seperti pada waktu itu, pada saat murid-murid diterpa gelombang itu, Tuhan Yesus dari atas melihat mereka. Maka sama seperti kita saat ini, tidak ada di dalam hidup kita di mana kita menghadapi persoalan itu sendirian. Sepanjang kita menjadi orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu dari sana melihat. Tuhan itu dari sana lihat segala macam pola tingkah kita, melihat segala macam perilaku kita, melihat ubet kemringete awake dhewe itu. Untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan itu, Tuhan lihat itu. Dan sama seperti pada waktu para murid itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi Tuhan kemudian turun, Dia menghampiri mereka, datang kepada mereka. Ketika Tuhan melihat para muridnya itu sedang menghadapi masalah, Tuhan datang kepada mereka. Bapak Ibu, itu keajaiban hidup kekristenan. Kalau kita mempercayai Tuhan, itulah keajaiban yang akan kita alami sepanjang hidup kita. Tidak ada hal sulit kita hadapi sendirian. Tidak. Tuhan ada. Dan Tuhan melihat kita. Jadi Bapak Ibu, jangan tidak percaya kepada Tuhan. Jangan tidak percaya kepada rancangan-rancangan Tuhan. Tuhan tahu dari sana Tuhan itu sudah merancang hidup kita itu mau seperti apa. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi itu sendirian. Itu tinggal kita itu mau percaya atau tidak, ngandel ora, dan mau mempercayai serta berserah diri kepada Tuhan atau tidak, itu tergantung kita. Kalau toh yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, tetapi yakinlah
Tuhan tidak akan membuat rancangan yang jelek buat kita. Tuhan tidak akan membuat rancangan yang buruk bagi kita. Rancangan Tuhan selalu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kita. Kita hanya perlu belajar untuk mengalahkan ego kita. Untuk mengalahkan ego kita, kemudian menjadi berserah kepada Tuhan. Gusti kula nderek. Saya terima apapun yang telah Tuhan rancang di dalam hidup kita. Diberi atau tidak diberi oleh Tuhan, itu Tuhan sudah rencana rancangan bagi kita yang terbaik. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu kemudian Tuhan datang kepada para murid. Oh, muridnya ono sik gaya ya. Begitu roh Tuhan datang, Tuhan, Tuhan ternyata bukan hantu toh ini. Ternyata Tuhan kalau Tuhan izinkan saya juga ke situ, ikut-ikutan jalan di atas air gitu. Kemudian oke, kesinilah. Kemudian Petrus plung. Ya, awalnya oke, bisa jalan dia. Mulai gaya gitu. Wah, tapi tiba-tiba ketika kemudian angin datang lagi, waduh, angin meneh. Nah, dia mulai bimbang lagi. Begitu dia mulai bimbang, dia mulai tenggelam. Tapi itu pun tidak dibiarkan oleh Tuhan. Itu juga keajaman kekristenan loh. Wis gaya. Ya ta? Wis gaya kuwi, gembelo kuwi, ya, wis gembelo gaya gitu. Akhirnya cilaka. Itu pun ora yo salah kowe gaya, kan Tuhan juga tidak gitu. Kemudian dinengke wae gitu, enggak ditolong, enggak. Tetap saja ditarik oleh Tuhan, diangkat. Kowe aja ora ngandel lo. Ya kan? Isih oleh gaya. Tetap saja dia ditolong oleh Tuhan. Nek awake dhewe iki ana wong gayangno begitu sik gaya cilaka awake dhewe wah, syukur alae mau gaya kan gitu kalau kita. Lancangi wis ngono kita, waduh mangkel banget lancangi ngaget-geti. Nang kono sik nglancangi jungkir ra kawus ngono kan kita. Kalau kita kan begitu. Ini enggak ini. Petrus wis gaya tenggelam tetap diambil kok sama Tuhan. Itu termasuk keajaiban Kristen. Luar biasa Tuhan kita itu. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tidak percaya kepada Tuhan. Kita hanya perlu mempertebal iman kita, mengalahkan ego kita, memperkuat keyakinan kepada Tuhan. Rancangannya sungguh indah dan baik bagi kita. Kita hanya perlu belajar, membiasakan diri dengan situasi yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Tentu bukan tanpa usaha, tentu orang akan berusaha bekerja semampu dia. Selebihnya serahkan saja kepada Tuhan. Dia sudah punya rencana yang baik bagi kita. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sungguh luar biasa, tepat sekali di mana kita tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini seringkali menjadi ujian bagi iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Wah, ketoke aku gagal iki. Ketoke Tuhan enggak bisa nolong saya. Mana ada Tuhan enggak bisa. Ada, yang ada itu kita tidak percaya. Enggak ada Tuhan kok enggak bisa. Tuhan pasti bisa, kita saja yang enggak percaya. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin berkat Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Tapi yakinlah, Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi kita. Tuhan sudah punya rancangan dan rencana yang terbaik bagi kita. Dan tidak ada satu hal di dunia ini di mana kita menghadapinya sendirian. Tidak, karena Tuhan melihat dan ada bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, bersama-sama akan memberkati, menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita.
jikalau kami seringkali tidak menyadari kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni jikalau kami seringkali tidak memberi tempat bagi Tuhan hadir di dalam persoalan-persoalan kami, karena tempat itu sudah kami penuhi dengan usaha kami, tempat itu sudah kami penuhi dengan ego kami. Hari ini kami belajar agar kami bisa memberikan ruang, tempat, dan waktu bagi Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat, dan pertolongan bagi kami. Dalam Yesus, amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama menghadap kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa untuk setiap anugerah dan pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kami, waktu untuk menjalani hidup kami dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami, di mana kami tidak bisa melakukannya sendirian, tetapi Tuhan senantiasa hadir menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan, karena hanya oleh berkat Tuhan kami boleh dan diperkenankan menjalani semua itu. Kami para orang tua di tengah-tengah keluarga kami, selama ini telah Tuhan beri kekuatan. Oleh karenanya saat ini kami hendak berserah kepada Tuhan, agar kami terus Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, agar kami boleh membangun kehidupan keluarga kami, menjadi contoh teladan bagi anak cucu kami, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, tetapi juga menjadi keluarga yang senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami, sehingga di tengah-tengah keluarga kami boleh belajar untuk saling berbagi, saling menolong, dan saling menguatkan, saling mengasihi satu sama lain. Tuhan berkati agar melalui kehidupan keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga warga jemaat-Mu di GKJ Sedayu. Tuhan berkati mereka yang sedang sakit. Tuhan tolong setiap usaha dan upaya mereka untuk beroleh kesembuhan. Keluarga yang menunggui, menjagainya, merawatnya, Tuhan berkati dengan kesabaran, dengan cinta kasih. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang dalam berbagai macam persoalan dan permasalahan hidup. Tuhan tolong agar keluarga-keluarga ini boleh senantiasa berserah diri hanya kepada Tuhan. Mereka yang ragu-ragu dan bimbang karena harus mengambil keputusan, Tuhan kuatkan. Tuhan mantapkan hati mereka karena mereka akan memilih berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati
pelayanan-pelayanan jemaat-Mu. Majelis gereja yang balakan jemaat ini, Bapak Pendeta Surono beserta keluarganya, Tuhan berkati kesehatan, komisi, pegawai, koster, tim multimedia, liturgi, semua orang yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di jemaat-Mu ini Tuhan berkati, agar melalui pelayanannya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Persiapan-persiapan kami untuk ibadah onsite, ibadah di gereja, kembali ke gereja, Tuhan berkati agar semua bisa berjalan sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Kami boleh mempersiapkannya untuk menempati dan menepati protokol kesehatan yang harus kami lakukan. Tuhan berkati pemerintah, masyarakat negara kami ini, para petugas kesehatan yang berada di garis depan menghadapi situasi dan permasalahan sekarang ini. Kami semua yang berusaha untuk bangkit dan pulih perekonomian, Tuhan berkati agar kami bisa segera membangun kehidupan bangsa kami ini menjadi lebih baik. Ibadah hari ini juga di mana-mana tempat, dalam segala situasi Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian segala doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Bersyukurlah atas pemeliharaan Tuhan. Ia senantiasa menuntun, memberkati, dan menyelamatkan kita. Karena itu, pantaslah kita menaikkan persembahan syukur bagi Dia. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian sabda Tuhan sebagai landasan di dalam kita mengumpulkan persembahan. Dalam mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian dari NKB 133 bait 1 dan 3, syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan
persembahan ini kita haturkan. Tuhan Allah surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengaturkan persembahan karena Engkau telah memberkati dalam pekerjaan kami, baik yang menjadi pegawai, wira swasta, petani, pedagang, dan yang lain telah Engkau berkati. Dan pada pagi hari ini yang indah ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan. Maka persembahan yang kami kumpulkan ini tidak sesuai dengan pemberian-Mu, ya Tuhan. Sucikan dan berkati sehingga boleh untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengelola persembahan. Bilah kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi pelajaran doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Malah kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 di badai topan dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu.